Saya sih menyarankan pemain-pemain Indonesia untuk abort. Abortnya nggak usah jauh-jauh, saudara-saudara, ke Malaysia saja, ke Liga Super Malaysia, karena kualitasnya lumayan lah, lumayan dibanding Liga Indonesia, dan terbukti dua pemain, tiga pemain, ada tiga pemain Indonesia yang musim ini main di Liga Super Malaysia itu ternyata ya lumayan bagus, saudara-saudara. Bukan lumayan bagus lagi, memang bagus, saudara-saudara. Dan ini bisa menjadi contoh bagi pemain Indonesia lain untuk abroad ke Malaysia sajalah. Gak usah. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Walaupun hari ini saya dalam kondisi kurang sehat, saudara-saudara. Flu berat, demam tinggi, ya tapi nggak apa-apalah. Demi saudara-saudara saya, pecinta komentator gadungan, saya terpaksa membuat konten ini lagi. Tidak apa-apa, nikmati saja. Dan seperti biasa pula, saudara-saudara, kita akan bicara tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, di negara-negara serumpun, negara-negara jiran, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, apalagi Filipina, Singapura, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa ada muatan politik, provokasi, maupun kebencian. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini, saudara-saudara, hari ini saya ingin melakukan evaluasi, menilai, memberikan poin, memberikan gambaran tentang penampilan pemain-pemain Indonesia di Liga Super Malaysia. Musim ini, musim 2023 ini kan Liga Super Malaysia sudah berakhir, akan berakhir. Masih ada satu pertandingan kalau nggak salah. Dan Indonesia menyumbangkan tiga pemain. Sadil Ramdhani, Jordi Amat, dan Nathanael Sringo. Dan ketiganya ternyata tampil cukup bagus. Bukan cukup lagi, bagus, saudara-saudara. Walaupun Nathanael Sringo itu baru datang di pertengahan musim dan ada masalah finansial di Kelantan sehingga dia tidak maksimal dan hanya bermain sebentar, tetapi performanya juga bagus. Begitu pula Jordi Amat, walaupun sempat bikin error, sempat bikin sejumlah kesalahan, tetapi pada umumnya bagus. Sadil Ramdhani apalagi, walaupun beberapa kali absen karena cedera, dia juga main bagus. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita bacotin, kita cakap, kita perdalam di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini. Kompetisi sepak bola di Malaysia itu sudah mau berakhir. Sudah selesai. Liga Super Malaysia itu sudah akan menyisakan satu pertandingan lagi lah. Ada yang satu pertandingan, ada yang dua pertandingan. Tetapi secara umum kompetisinya sudah selesai. Karena Johor Darul Taksim sudah pasti juara. Dan Selangor FC sudah pasti menjadi runner up. Nah, runner up itu kalau di Malaysia itu istilahnya naif juara. Kalau di Indonesia istilahnya peringkat kedua. Runner up. Itu. Dan Johor Darul Taksim sudah pasti akan tampil di Liga Champion Asia Elite, sementara Selangor itu akan tampil di Liga Champion Asia 2. Dan kemungkinan Liga Champion 2 itu juga masih ada punya potensi tim Malaysia mengirimkan wakilnya dari jalur Piala AFC. Kalau Sabah FC atau Terengganu FC mampu lolos, mampu sampai juara, Terengganu mungkin agak berat. Tetapi Sabah kemungkinan bisa, dia sudah pasti tampil di semifinal zona ASEAN. Dan kemungkinan bisa saja dia tampil di Piala AFC, bisa jadi juara. Kalau itu terjadi, mereka akan tampil di Liga Champion Asia 2. Jadi kemungkinan Liga Champion Asia 2 musim depan itu ada dua tim Malaysia yang akan tampil. Satu langsung ke fase grup, satu lewat kualifikasi kalau juara Piala AFC Sabah. Sementara di Liga Champion Asia Elite itu ada satu tim Johor Darul Taksim. Kemudian di Piala FA, di Piala Malaysia itu juga sudah selesai.
Johor Darul Taksim lagi-lagi menjadi juara di kedua turnamen itu, kedua cup competition itu. Ditambah dengan piala sumbangsih di awal musim, otomatis Johor Darul Taksim ini quadruple. Quadruple. Dan menariknya saudara-saudara, performa Johor Darul Taksim maupun performa Sabah FC musim ini yang bagus itu tak lepas dari keberadaan pemain-pemain Indonesia. Ada Jordi Amat sebagai kapten di Johor Darul Taksim dan Sadir Ramdhani di Sabah FC sebagai winger, right wing maupun left wing yang sangat berpengaruh. Sementara satu pemain Indonesia lagi, Nathanael Siringgo itu sempat membantu Kelantan FC untuk bangkit di awal-awal pusingan kedua. Di second half, di second round, di putaran kedua. Tetapi kemudian karena masalah finansial ya, Nathanael pergilah, tidak dibayar sih gajinya. Kita akan membahas tentang raport, tentang nilai tentang permainan pemain-pemain Indonesia di Liga Super Malaysia, saudara-saudara. Dan kita mulai dari Jordi Amat. Jordi Amat ini, saudara-saudara, Jordi Amat ini sebenarnya sudah datang dari musim lalu, dari pertengahan musim lalu, ketika kontrak dia di Belgia di CAS Open itu berakhir, kemudian proses naturalisasinya dia dengan Indonesia sudah berjalan, dia pergi ke Malaysia. Waktu itu ada penolakan dari pemain, dari supporter lah, netizen. Saya tidak katakan supporter ya, karena tidak semua supporter seperti itu. Netizen, mayoritas netizen itu tidak senang karena mereka menganggap ngapain dinaturalisasi kalau cuma main di Liga Malaysia. Mereka terlalu menganggap remeh, underestimate Liga Super Malaysia. Mereka merasa Liga Super Malaysia, Liga Indonesia itu lebih bagus dari Liga Super Malaysia. Padahal secara fakta di lapangan kualitasnya itu beda. Kualitasnya itu jauh lebih bagus dari Liga Super Malaysia. Terbukti Liga Super Malaysia punya tim yang di Liga Champion Asia. Penampilan klub-klub Malaysia di Piala AFC juga bagus, saudara-saudara. Jadi itu salah satu parameternya. Kemudian Jordi Amat tetap bergabung dengan Liga Super Malaysia dan terbukti dia membuktikan kualitasnya. Dia menjadi kapten, saudara-saudara. Dia menjadi kapten dan itu tidak mudah. Andi Firmansyah dulu sempat menjadi kapten juga. Bambang Pamungkas juga menjadi kapten tetapi tidak di berbagai pertandingan. Nah, sementara Jordi Amat ini di pertandingan sepanjang musim kecuali si kipernya Marlias atau siapa itu dia main, baru Jordi Amat tidak main. Dan secara umum saudara-saudara, dia bermain di 22 pertandingan Liga Super Malaysia, 4 pertandingan Piala Malaysia dan 2 pertandingan Piala Malaysia. 4 pertandingan Piala FA, saudara-saudara, maaf. Dan dia menghasilkan 3 gol, 2 gol di Liga Super Malaysia dan 1 gol di Piala Malaysia. Jika di total menit bermainnya 1890 menit di Liga Super Malaysia, 331 menit di Piala FA, dan 180 menit di Piala Malaysia. Total 2401 menit bermain di 3 kompetisi di Malaysia. Itu belum termasuk di Liga Champion Asia, saudara-saudara. Liga Champion, dia berhasil menyumbangkan gelar juara Liga Super Malaysia, Piala FA dan Piala Malaysia. Gokil saudara-saudara, gokil. Jordi Amat, saudara-saudara, seperti Jordi Amat, Sadil Ramdhani dengan Sabah FC itu juga gokil. Istilahnya gokil, keren, bagus. Juga tampil luar biasa di Sabah FC, saudara-saudara. Juga tampil bagus sekali di Sabah FC. Dia menjadi salah satu pemain berpengaruh. Dia selalu, kalau dia dalam kondisi sehat ya, fit, bugar, 100%. Itu dia selalu masuk starting line up. Jarang sekali duduk di bangku cadangan. Hanya urusan taktik dan strategi saja yang membuat Ong Kim Sue menempatkan dia di bench, di bangku cadangan. Tetapi secara umum, ketika dia dalam kondisi sehat, ketika dia dalam bugar, ketika dia tidak mengalami kecederaan, dia pasti akan masuk starting line up. Dan hasilnya luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa, bukan lagi bagus. Bagus sekali. Bagus banget lah istilahnya begitu. Statistik menunjukkan dia memang hanya tampil 17 kali di Liga Super Malaysia. Itu karena dia sempat beberapa kali cedera, saudara-saudara. 17 kali di Liga Super Malaysia, 1 kali di Piala FA, 1 kali di Piala Malaysia. Jadi total ada 19 penampilan. Dan dia menghasilkan 7 gol di Liga Super Malaysia. 7 gol, 7 assist.
Bukan, 7 gol. Betul, saudara-saudara. 7 gol dan 9 assist di Liga Super Malaysia. Keren, saudara-saudara. Secara menit bermain, dia mendapatkan 1.217 menit bermain. Walaupun dia sempat mendapatkan 4 kartu kuning. Kalau di Piala Malaysia dia tampil 90 menit, di Piala FA dia tampil 79 menit. Jadi kalau di total 1.386 menit. Penampilan yang luar biasa, saudara-saudara, sangat keren. Jika di total dengan Piala Malaysia dan Piala FA, dia punya 10 gol. 10 gol, saudara-saudara. Dan itu belum termasuk penampilan dia di di Piala FA. Kalau saudara ingat, di Piala FA, di Piala AFC. Dan kalau saudara ingat, di Piala AFC dia juga tampil luar biasa. Dia tampil keren dengan menyumbang banyak gol. Khususnya kalau saudara ingat waktu pertandingan melawan PSM Makassar yang membantai. Jadi memang sama seperti Jordi Amat. Kalau Jordi Amat memang beberapa kali melakukan kesalahan, Sadil Ramdhani pun beberapa kali juga melakukan kesalahan. Tetapi overall mereka berdua tampil bagus sekali, saudara-saudara. Jordi Amat dan Sadil Ramdhani, saudara-saudara. Satu pemain Indonesia lain yang merumput, yang bermain di Liga Super Malaysia musim ini adalah Nathanael Seringoringo. Pemain dari Sumatera Utara, dari Medan. Itu satu daerah dengan Raja Nainggolan. Satu daerah dengan Raja Nainggolan. Jadi dari Sumatera. Nathanael Seringoringo itu datang ke Malaysia itu sebelumnya, dua musim sebelumnya itu, musim lalu ya, itu dia juga sempat main di Kelantan FC. Kemudian pada awal musim ini dia kembali ke Indonesia. Kalau nggak salah main ke mana ya, Barito atau mana gitu. Kemudian di pertengahan mid seasonnya Liga Super Malaysia itu dia kembali membela Kelantan FC. Jadi dia waktu itu sudah pertandingan ke matchday ke-16 kalau nggak salah, itu dia baru bergabung, baru bermain, dan dia langsung tampil bagus di matchday ke-16 itu. Di pertandingan pertama dia di Liga Super Malaysia itu ketika melawan Penang. Penang waktu itu kalau nggak salah menang 4-3, menang atau kalah ya. Pokoknya skornya 4-3, dan Nathanael Seringoringo itu mencetak 1 gol dan 1 assist. Dia bermain selama 85 menit. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi, secara total dia bermain di 7 pertandingan Liga Super Malaysia dan 2 pertandingan di Piala Malaysia. 621 menit di Liga Super Malaysia dan 155 menit di Piala Malaysia, dengan 3 gol dan 2 assist di Liga Super Malaysia plus 1 kartu kuning di Liga Super Malaysia, saudara-saudara. Penampilan yang cukup bagus yang sempat membantu Kelantan FC mendapatkan 1 kemenangan dan 1 hasil seri. Selebihnya kalah, saudara-saudara. 5 pertandingan, termasuk Pinang, saudara-saudara. Maaf. Termasuk Pinang itu dia kalah 3-4, walaupun dia mencetak 1 gol dan mencetak 1 assist, saudara-saudara. Tetapi kemudian dia hanya bermain di 7 pertandingan Liga Super Malaysia karena memang gajinya tidak dibayar. Mengalami masalah finansial sehingga otomatis dia free again. Dia pergi, free transfer, bebas pergi begitu saja sesuai dengan peraturan FIFA. Kalau pemain tidak dibayar selama beberapa bulan, itu otomatis dia bisa pergi begitu, dan dia terpaksa pergi kembali ke Indonesia. Padahal kalau itu dia diperpanjang di situ, gajinya dibayar lancar, ya saya rasa dia akan bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih banyak, saudara-saudara. Keren memang ini pemain. Pemain-pemain Indonesia yang bagus, saudara-saudara, yang bagus di Liga Super Malaysia, di kompetisi Malaysia ini memang tidak mengherankan, saudara-saudara. Tidak usah heranlah, memang itu habitnya Indonesia itu memang seperti itu. Pemain Indonesia kalau main di Malaysia itu kebanyakan bagus lah, beda kalau main di Korea atau main di Eropa sana. Kenapa ya? Karena secara kultur, budaya, tradisi, semuanya itu sama, mirip. Jadi pemain Indonesia tidak perlu beradaptasi, tidak perlu susah-susah beradaptasi lagi. Bahasanya sama, tidak perlu belajar bahasa Inggris, tidak perlu makanannya juga tidak perlu adaptasi susah. Iklim, cuaca, walaupun Malaysia agak panas, lebih panas daripada di Indonesia, khususnya di Jawa, tetapi itu secara overall itu secara sama, bagus lah. Sama, jadi tidak perlu susah-susah beradaptasi. Pemain cukup bekerja sama dengan baik, cukup
pelatihnya juga paham. Intinya mudah, dan itu terbukti sudah pemain-pemain Indonesia sejak lama. Misalnya di eranya Rasmoyo itu juga main bagus. Kemudian Robby Darwish itu juga dulu main di Malaysia. Kemudian Eli Aiboy, Bambang Pamungkas, kemudian Andik Firmansyah, kemudian Evan Dimas, kemudian ada lagi si Ilham Armain. Kemudian banyaklah, David Lali juga sempat main di Malaysia. Kemudian kalau nggak salah itu si Ryuji Utomo itu juga sempat main di Malaysia. Mayoritas itu bermain bagus, saudara-saudara. Mayoritas bermain. Hamka Hamzah itu dulu sempat. Kemudian si siapa itu yang pemainnya Persib, Ahmad Juprianto itu juga sempat main di Malaysia. Ada yang main di Liga Super, ada yang main di Liga Perdana. Itu semua bagus. Memang itu habitatnya pemain-pemain Indonesia kalau main di Malaysia itu bagus. Bagus sekali karena mereka tidak perlu susah-susah beradaptasi. Tidak perlu kesulitan untuk menyesuaikan diri, semuanya lancar begitu saja, saudara-saudara. Dan memang itu semacam sudah, ya ibaratnya itu ya, bagi pemain Indonesia itu ya, Malaysia itu seperti rumah kedua, saudara-saudara. Jadi ya gampang saja untuk menyesuaikan diri dengan kompetisinya. Saudara-saudara, saran saya kepada pemain-pemain Indonesia, kalau mau abroad, kalau mau bermain di luar negeri, nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh ke Eropa, nggak usah jauh-jauh ke Jepang, nggak usah jauh-jauh ke Korea. Main sajalah di Malaysia. Betul, saya tidak bohong. Main sajalah di Malaysia karena sejarah sudah membuktikan. Banyak pemain Indonesia yang tampil di Malaysia itu bagus-bagus. Mereka bisa bermain dengan sangat bagus. Tidak peduli itu di Liga level 1 atau Liga level 2. Tidak peduli itu di Liga Super Malaysia atau Liga Perdana. Atau Liga Dunhill kalau dulu kayak saudara-saudara ya. Atau Liga apalah. Pokoknya kalau main di Malaysia itu jaminan bagus. Dan klub dari Malaysia itu juga diuntungkan. Juga diuntungkan karena mendapatkan pasar, marketingnya. Secara marketing, secara bisnis itu bagus. Karena supporter Indonesia, fans sepak bola Indonesia itu kalau ada pemain Indonesia yang bermain di luar negeri itu selalu diikuti. Selalu dipantau sosial medianya, live streamingnya di YouTube, kemudian websitenya itu selalu dipantau. Bahkan ada beberapa supporter Indonesia yang sempat merelakan datang langsung ke Malaysia untuk melihat penampilan pemain Indonesia. Itu sudah. Jadi ya itu bagus secara finansial untuk Malaysia, secara Liga Super, dan dia akan menggaungkan pasarnya akan dikenal di Indonesia. Kemudian pemain Indonesia itu juga akan bagus sekali kalau dia main di Malaysia. Dia memang sekarang ini ya tenaga kerja Indonesia tidak sebanyak dulu, tetapi masih saja ada, dan itu juga akan menjadi salah satu pasar yang bagus bagi penonton bagi klub. Kalau mereka mengontrak pemain Indonesia, warga Indonesia yang ada di Malaysia itu kebanyakan pasti akan nonton lah. Itu yang sudah menjadi tradisinya seperti itu, tabiatnya seperti itu, dan itu akan sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan bagi kedua-dua pihak. Pemain Indonesia juga untung mendapatkan gaji yang bagus, mendapatkan kompetisi yang bagus, mendapatkan jam terbang yang bagus. Sementara klub Malaysia itu juga mendapatkan pasar, mendapatkan market yang bagus, mendapatkan finansial pemasukan yang bagus, saudara-saudara. Selain finansial, saudara-saudara, selain finansial, ya saya katakan saran saya ke Malaysia itu karena kualitas di Liga Super Malaysia itu bagus. Saya tidak sependapat dengan beberapa netizen Indonesia, beberapa pengamat, beberapa YouTuber di Indonesia yang selalu menjelek-jelekan Liga Malaysia. Mengatakan Liga Malaysia kualitasnya jelek. Tidak, saudara-saudara. Liga Malaysia itu memang Liga Petani, Farmer League. Itu kita harus akui. Kenapa? Karena Farmer League, Liga Petani itu syaratnya adalah ada dominasi satu tim. Dan itu sudah terpenuhi. Dominasi Johor Darul Taksim itu sama seperti dominasi Paris Saint-Germain di Prancis, sama seperti dominasi Bayern Munchen di Jerman. Itu sudah pastilah itu Farmer League. Tetapi walaupun itu Farmer League, walaupun Liga Petani, tapi kualitasnya bagus, saudara-saudara. Terbukti ketika klub Indonesia berhadapan-hadapan dengan klub Malaysia, klub Indonesia nggak bisa ngapa-ngapain. Sabah FC membantai PSM Makassar. Terengganu menahan imbang Bali United, dan sekarang masih akan bertemu lagi. Kemudian siapa lagi? Itu sudah menjadi bukti. Prestasi Liga Super Malaysia di kompetisi Asia juga bagus.
Johor Darul Takzim walaupun pada akhirnya gagal total di Liga Champion Asia, tapi mereka main di Liga Champion Asia. Musim depan mereka main di Liga Champion Asia Elite. Sabah FC, Terengganu FC main di Piala AFC, mereka bisa mengalahkan klub yang lebih bagus. Terengganu bisa mengalahkan klub dari Australia, sementara Indonesia justru dikalahkan klub dari Australia. Kemudian, apalagi secara kualitas permainan liganya itu juga bagus. Jadi secara kualitas Liga Malaysia, Liga Super Malaysia itu bagus, lebih bagus dari Liga 1 Indonesia. Jadi nggak ada salahnya kalian pemain Indonesia ini mencoba bermain di Malaysia. Tidak usah malu. Dan saya rasa pemain Indonesia juga mempertimbangkan itu dengan matang. Saya percaya itu mempertimbangkan, dan saya rasa musim depan kemungkinan akan ada lebih dari 3 pemain. Mungkin ada 4 atau 5 pemain. Apalagi kalau saya rasa sih keran liga keran pemain ASEAN itu tetap dipertahankan. Nah, itu akan bagus dan akan membuat banyak sekali pemain Indonesia berduyun-duyun datang ke Liga Super. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang pemain-pemain Indonesia, tentang kiprah pemain-pemain Indonesia, tentang performa penampilan pemain tim nasional Indonesia, pemain Indonesia di Liga Super Malaysia 2023. Ada 3 pemain Indonesia yang bekerja di Malaysia musim ini. Ada Jordi Amat di Johor Darul Takzim, kemudian ada Sadir Ramdhani di Sabah FC, dan Nathaniel Siringo-Ringo di Kelantan FC. Dan ketiga pemain ini tampil luar biasa. Tampil cukup bagus sekali meskipun ada sejumlah kesalahan yang dilakukan, ada cedera yang didapat, ada kondisi finansial klub yang tidak memungkinkan, tetapi secara umum overall mereka main bagus. Jordi Amat menjadi kapten di Johor Darul Takzim. Kemudian Sadir Ramdhani menjadi salah satu pemain yang menyumbangkan cukup banyak gol untuk Sabah FC. Sementara Nathaniel Siringo menjadi pemain yang cukup berperan di lini serang Kelantan FC. Walaupun pada akhirnya dia hanya bertahan sebentar karena ada masalah finansial di Kelantan FC. Sehingga dia tidak mungkin lagi bertahan dengan kondisi finansial yang tidak memungkinkan itu tadi, saudara-saudara. Tetapi secara umum bagus, dan saya ingin menyarankan kepada pemain-pemain Indonesia lain, kalau mau abort, kalau mau main di luar negeri, nggak usah jauh-jauh. Cukup main di Malaysia karena terbukti persaingannya lumayan bagus. Walaupun Johor Darul Takzim terlalu dominan, saudara-saudara. Tapi secara umum bagus kualitasnya dibanding Liga Indonesia. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka.